Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini, saya akan membahas tentang rekomendasi komik lagi, yang tentunya sangat seru untuk dibaca dan dinikmati. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang rekomendasi komik manhwa dan manhwa yang mirip dengan manhwa Solo Leveling part kedua. Dan untuk part pertama, kalian bisa lihat dan cek di video sebelumnya. Seperti yang kalian tahu, manhwa Solo Leveling adalah komik yang sangat populer di kalangan para pencinta komik action. Dengan adanya alur cerita yang tentunya seru dan menarik, apalagi ditambah dengan grafik artnya yang begitu rapi dan memanjakan mata, sehingga membuat para penggemar komik tertarik untuk mencari komik yang serupa dengan manhwa Solo Leveling. Dan di video kali ini, saya telah rangkum beberapa komik yang mirip dengan manhwa Solo Leveling. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Karena dukungan kalian di sini sangat dibutuhkan agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Dan berikut beberapa rekomendasi komik manhwa dan manhwa yang mirip dengan manhwa Solo Leveling part kedua, dan yang pasti versi abjad akhir. Yang pertama ada manhwa yang berjudul Otherworldly Working Survival. Jadi manhwa ini menceritakan pria biasa bernama Eric yang menjalani kehidupan sehari-harinya dalam kamar dengan santai. Dan tiba-tiba dia dikirim atau dipindahkan ke dunia fantasi bernama Telha Rajna bersama dengan kurang lebih miliaran orang. Di dunia itu, semua orang bisa mengakses sistem seperti game, dan juga banyak monster yang berkeliaran untuk dijadikan XP. Ya, dikatakan jika seseorang sudah mencapai level 5, dia akan dikirim ke dunia berbeda dan menjadi petualang. Namun karakter utama di manhwa ini, yaitu si Eric, ketika dia ingin mencapai level 5, levelnya malah di reset atau error, dan akhirnya dia kembali menjadi level 1. Namun status dan skillnya tidak di reset. Dia pun mencoba terus-menerus untuk mencapai level 5, namun tetap gagal. Hingga akhirnya, ketika dia sudah terjebak selama 10 tahun di dunia itu, dia berhasil mencapai level 5. Dan dikirim ke dunia berikutnya. Ya, disinilah kisah seorang pria yang leveling sendiri hingga puluhan tahun dimulai. Konsep cerita manhwa ini hampir sama dengan Solo Leveling, seperti sama-sama mengambil konsep fantasi haunting. Apalagi karakter utama di manhwa ini, dia meningkatkan kemampuannya dengan leveling sendiri hingga puluhan tahun. Jadi dapat dikatakan, manhwa yang satu ini cukup mirip dengan manhwa Solo Leveling. Dan untuk chapter manhwa ini sudah berkisar 80-an. Berikutnya masih dalam kategori manhwa, yaitu komik yang berjudul The Life. Jadi manhwa ini menceritakan tentang seorang pria bernama Kim Yeon-jae yang sedang dalam keadaan depresi setelah istri dan anaknya meninggal karena pembunuhan. Dia hanya bisa merenung dan menulis diary. Namun ketika dia sedang menulis, diary-nya berubah menjadi buku misterius, dan di dalam buku tersebut tertulis bahwa dia dapat bertemu istrinya lagi. Kim Yeon-jae pun bingung, namun sekaligus dia juga berharap yang dikatakan buku itu benar adanya. Dia pun kemudian tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain bersama buku itu, dan tidak hanya dirinya, banyak juga orang yang mengalami siklus sama seperti dirinya dipindahkan ke dunia lain. Kemudian semua orang yang dikirim ke dunia itu disuruh untuk bertahan hidup dengan melakukan leveling. Dan alangkah beruntungnya, buku yang dibawa Kim Yeon-jae ternyata menjelaskan masa depan sistem dunia tersebut. Konsep cerita manhwa ini memiliki konsep yang hampir sama dengan manhwa Solo Leveling, yaitu sama-sama mengambil konsep sistem player. Yang membedakannya adalah manhwa The Life berfokus dengan cerita bertahan hidup serta cerita fantasi yang kental. Sedangkan Solo Leveling mengambil latar cerita fantasi dunia modern. Dan untuk chapter manhwa ini sudah berkisar 70-an. Berikutnya ada manhwa yang berjudul The Legendary Mechanic. Manhwa ini menceritakan tentang pria bernama Han Kiao, yaitu seorang pemain profesional dalam sebuah game virtual bernama Star Ocean. Han Kiao adalah seorang pemposting akun. Ya, bisa dibilang seorang penjoki akun orang terus dibayar.
Namun ketika dia sedang menjoki akun orang, tiba-tiba dia dipindahkan ke dunia lain, dan dunia itu adalah Star Ocean, yaitu game virtual yang dia mainkan. Tapi dia dipindahkan ke dalam organisasi jahat sebagai subjek tes percobaan, yaitu organisasi latar belakang cerita dari game virtual Star Ocean. Dia pun disiksa terus-menerus dalam laboratorium organisasi tersebut, sehingga dia mampu membebaskan diri dengan pura-pura menjadi anjing percobaan yang patuh. Namun sebenarnya, dia hanya ingin membalas dendam kepada organisasi yang telah menyiksa dirinya. Nantinya, karakter utama di manhwa ini dapat mengakses layar screen layaknya game, dan dia akan memilih sebuah job mekanik. Ya, disinilah kisah seorang pria penjoki akun dimulai dengan berbekal pengetahuannya di dalam game virtual Star Ocean. Konsep cerita manhwa ini juga hampir sama dengan solo leveling, yaitu sistem player. Sama seperti karakter utama di solo leveling, karakter utama di manhwa ini memulai hauntingnya dari level 1. Ya bisa dikatakan zero to hero, dan untuk chapter manhwa ini baru berkisar 20-an. Berikutnya ada manhwa yang berjudul Dungeon and Artifact. Jadi manhwa ini menceritakan tentang sebuah dunia fantasi di mana setiap belahan dunianya akan muncul beberapa dungeon yang diisi berbagai macam jenis monster. Dan jika berhasil menaklukkan dungeons, maka akan muncul sebuah hadiah, yaitu artefak magis. Dan bersamaan dengan munculnya dungeons, manusia membangkitkan kekuatan mereka dan mulai menaklukkan beberapa dungeons. Mereka disebut petualang. MC di komik ini adalah petualang kelas A yang dijuluki Stage Artelier. Meskipun dia petualang kelas A, namun dirinya tidak pernah menaklukkan dungeons. Sebaliknya, dia hanya menjadi seorang instruksi dungeons untuk orang yang ingin menaklukkan sebuah dungeons dan dia dibayar. Bisa dibilang petualang yang disewa. Namun ketika terakhir kali dia menjadi instruksi sebuah party petualang dan menaklukkan dungeon, dia dijebak oleh party tersebut untuk mengambil hadiah artefak magis. Setelah menaklukkan dungeon tersebut, artefak itu pun menghancurkan tubuhnya. Namun bukannya mati, dia malah menyatu dengan artefak itu sebagai cincin. Dan cincin tersebut dapat berbicara layaknya sistem. Dan cincin artefak itu mengajari Stage Artelier bagaimana menggunakan kekuatannya. Untuk manhwa ini, konsepnya hampir sama dengan manhwa solo leveling. Yang membedakannya hanya dari latar tempat dan alur cerita. Namun selebihnya sama, dan karakter utama di manhwa ini bertipe zero to hero, sama halnya dengan manhwa solo leveling. Dan untuk manhwa ini baru mencapai 18 chapter. Yang terakhir ada manhwa yang berjudul Player Who Can Level Up. Jadi manhwa ini menceritakan tentang bumi 18 tahun yang lalu muncul sebuah tower dan gate, di mana muncul para monster di dalamnya. Ya bersamaan dengan itu, manusia membangkitkan kekuatan mereka, dan di manhwa ini mereka disebut player. Karakter utama di manhwa ini bernama Gyukim, yaitu seorang kurir biasa tidak memiliki kemampuan apapun. Namun setelah selesai bekerja dan pulang ke rumah, dia membangkitkan kekuatannya. Ditambah, dia mendapatkan kekuatan unique skill yang tidak diketahui. Namun setelah 5 tahun menjadi player, dia tidak pernah naik level dan tetap menjadi level 1. Dia pun dijuluki sebagai seorang player yang tidak bisa naik level. Tentu saja Gyukim sangat frustasi. Dia pun menutupi kekurangannya dengan menjadi seorang pemandu gate untuk para pemula. Namun pada saat bekerja sebagai pemandu di dalam gate, dia bertemu dengan bos orc. Gyukim kemudian lari, dan beruntungnya dia menemukan sebuah pintu misterius. Setelah membuka pintu tersebut, sebuah sistem langsung menyambutnya dan ingin Gyukim memberikan nama pada sistem tersebut. Sistem tersebut kemudian diberi nama Gyukim dengan nama Law. Kemudian setelah diberi nama, sistem tersebut menjadi sebuah cincin dan menyatu dengan Gyukim. Cincin tersebut juga dapat berubah menjadi pedang. Ya, disinilah kisah seorang yang awalnya dianggap sampah dan terlemah kemudian menjadi yang terkuat. Perkembangan karakter utama di manhwa ini mirip sekali dengan karakter utama di manhwa solo leveling. Dari terlemah menjadi yang terkuat. Ya, untuk alur cerita sedikit berbeda karena setiap komik memiliki chemistry-nya masing-masing. Dan untuk chapter manhwa ini sendiri sudah mencapai 25 chapter lebih. Dan itulah beberapa rekomendasi komik manhwa dan manhwa yang mirip dengan manhwa solo leveling part kedua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika menurut kalian video ini menghibur dan bermanfaat, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian.
Dan untuk di video selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang rekomendasi komik lagi. Jadi sampai jumpa di video berikutnya ya.